Susi melihat sosok seorang perempuan yang mirip dengan majikan perempuannya, dan kejadian ini terjadi pada pukul 4 sore. Halo guys, bertemu lagi bersama aku Resa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, untuk cerita horor kali ini ataupun cerita mistis kali ini, aku masih mau membacakan pengalaman pribadi teman kita yang sudah mengirimkan ceritanya ke alamat email ya guys ya. Dan juga bagi kalian yang mau berbagi cerita juga dan mau aku ceritakan ke video aku, kalian cukup menceritakan cerita kalian dan kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nah yaudah ya guys ya, biar nggak berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya aja. Cerita ini merupakan pengalaman pribadi seorang asisten rumah tangga yang bekerja di salah satu rumah mewah yang ada di Jakarta. Kita sebut aja asisten rumah tangga ini dengan sebutan nama Susi. Susi ini bekerja kurang lebih 2 tahun di rumah mewah tersebut ya guys ya. Nah selama 2 tahun ini juga Susi mengalami hal-hal aneh di rumah mewah ini. Pengalaman pertama yang dialami Susi guys, yaitu Susi melihat sosok seorang perempuan yang mirip dengan majikan perempuannya. Dan kejadian ini terjadi pada pukul 4 sore. Susi sadar bahwa itu bukan majikan perempuannya karena Susi kaget majikan perempuannya baru saja keluar dari kamar tidurnya guys. Dan Susi pun kaget dan berkata, "Loh, Ibu bukannya tadi berdiri di depan kaca yang ada wastafelnya ya Bu?" Dan majikan perempuannya pun berkata, "Mana ada Mbak, saya berdiri di depan kaca, orang saya dari tadi di kamar dan ini saya baru keluar kamar." Dan Susi pun berkata lagi guys sama majikannya, "Loh berarti tadi yang saya lihat itu siapa ya Bu? Kok mirip sekali dengan Ibu?" Dan majikannya itu pun menjawab, "Ah itu hanya perasaan Mbak saja kali dan mungkin Mbak itu salah lihat." Dan Susi juga kekeh guys dan berkata kembali ke majikannya, "Oh enggak kok Bu, memang benar Bu, yang saya lihat itu tuh Ibu, persis banget seperti Ibu dan baju yang digunakan pun sama seperti yang digunakan sekarang. Saya kira itu Ibu, makanya saya langsung berjalan ke samping Ibu dan Ibu pun tidak mengatakan sepatah kata pun ke saya. Ibu hanya terdiam berdiri di depan kaca yang ada wastafelnya itu Bu." Dan majikannya pun tetap menjawab guys, "Ah ya sudahlah, mungkin itu hanya perasaan Mbak saja. Ya udah sekarang kembali kerja ke dapur." Dan akhirnya Susi ini pun kembali ke dapur guys untuk melanjutkan pekerjaannya. Untuk kejadian aneh kedua kalinya, Susi juga merasakan hal yang sama guys dan di tepat jam yang sama juga. Tapi di hari yang berbeda. Pada saat itu majikan Susi baru saja beres membuat kue bersama adiknya. Singkat cerita, majikan perempuannya itu mengajak adiknya ini untuk makan guys. Dan akhirnya adiknya ini pun ke dapur mengambil piring dan mengambil nasi. Dan ternyata majikan perempuannya ini merasakan mules perutnya. Jadi dia memilih untuk ke toilet dulu guys. Setelah beberapa menit kemudian majikannya ini keluar dari toilet guys. Dan bergegas ke dapur untuk mengambil nasi dan makan. Terus Susi pun berkata kepada majikannya, "Loh, bukannya Ibu tadi udah ngambil nasi dan udah makan?" Dan majikannya pun ini kaget guys dan berkata, "Loh Mbak, saya baru ini loh mau makan, saya itu tadi ke toilet, saya buang air dulu." Dan si Mbak Susi pun berkata nih guys, "Loh enggak kok, orang yang saya lihat itu ibu lagi ngambil piring, ngambil nasi itu berdiri pas di depan saya." Dan majikan itu juga kekeh guys menjawab, "Enggak Mbak, ini saya baru keluar dari toilet dan sekarang saya baru mau makan. Mungkin tadi yang ngambil nasi itu adik saya kali Mbak." Dan ternyata adiknya ibu majikannya ini pun berteriak guys dari meja makan, "Iya kali tadi Mbak ngelihat saya kali yang ngambil nasi, bukan Ibu." Tapi tetap guys, Mbak Susi ini tetap kekeh bahwasannya yang dia lihat itu adalah majikan perempuannya guys. Dan si Susinya pun juga berkata, "Enggak kok Bu, orang yang saya lihat itu Ibu, persis banget Bu, persis banget. Cuman yang saya lihat itu Ibu tuh membelakangi saya." Dan akhirnya majikannya itu pun menjawab dengan sambil bercanda ya guys ya, karena nggak mau mungkin Susi ini merasa takut gitu ya. Dan suasana di rumah itu sedikit heboh guys karena kejadian-kejadian yang lumayan menyeramkan itu ya, karena ada sosok yang menyerupai majikannya itu. Dan untuk hal aneh yang ketiga, dan ini menurut aku lebih mencekam banget ya guys ya. Nah pada saat itu pukul jam 1 malam, dimana Susi itu sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Di saat lagi enaknya tidur, Susi pun mendengar bahwasannya majikannya meneriakinya dari bawah ya guys ya. Dan akhirnya Susi pun bergegas turun ke bawah dan dia pun melihat sosok seorang majikannya berdiri di depan tangga yang ada di kamarnya itu guys. Dan Susi pun berkata, "Iya Bu,
ada apa? Maaf Bu, saya tadi udah tidur. Tetapi guys, majikannya itu tidak berbicara sepatah kata pun. Dan akhirnya majikannya itu berbalik badan dan berjalan menuju ke ruang tengah. Dan akhirnya Susi ini pun mengikuti majikannya itu dari belakang. Setelah jarak beberapa menit, Susi sadar bahwasannya yang dia ikutin itu bukan majikannya guys. Karena Susi melihat ke bawah dan perempuan itu tidak menapak jalan di lantai. Dan bergegas pun Susi langsung lari ke kamarnya kembali, mengunci pintu dan menyelubungkan dirinya dengan selimut guys. Dan pada saat itu juga Susi tidak bisa tidur lagi guys, dan dia juga berusaha untuk membaca surat-surat ataupun doa-doa yang dia tahu ya guys ya. Singkat cerita, paginya Susi pun bercerita kepada majikannya guys. Bu, tadi malam ada kejadian aneh lagi yang menimpa saya. Dan majikannya pun menjawab, kejadian apa Mbak? Dan Susi pun menjawab, kejadian di mana ada sosok yang menyerupai ibu lagi. Dan majikannya pun terdiam dan menanyakan kembali ke Susi, kejadian apa Mbak? Sosok apa Mbak? Dan akhirnya Susi pun bercerita kepada majikannya. Jadi begini Bu, tadi malam itu sekitar jam 1 malam saya itu sudah tidur. Tiba-tiba saya mendengar ibu memanggil saya dan akhirnya saya bergegas turun ke bawah. Saya melihat ibu berdiri pas di depan tangga di kamar saya. Saya menanyakan, ada apa Bu? Maaf saya ketiduran, tapi ibu tidak berbicara sepatah kata pun. Dan akhirnya ibu membalikkan badan dan saya pun mengikuti ibu dari belakang. Setelah beberapa saat saya sadar Bu, bahwasanya kok ibu jalan gak napak. Saya langsung sontak lari ketakutan Bu dan balik lagi ke kamar saya. Dan saya tidak tahu sosok itu apakah kemana-kemana, saya tidak tahu. Di situ saya hanya menyelamatkan diri saya Bu. Saya langsung masuk ke kamar, mengunci pintu saya dan akhirnya menyelubungkan diri saya dengan selimut. Dan di situ saya tidak bisa tidur dan saya merasakan ketakutan sekali Bu. Dan akhirnya majikan perempuannya itu berbicara. Mbak salah lihat kali, masih tetap ya guys majikannya itu untuk menenangkan si Susi ini agar Susi ini tidak takut gitu ya guys ya. Tapi Susi kekeh guys tetap menjawab, enggak Bu, itu beneran ibu Bu, itu sosok itu beneran menyerupai ibu. Dan saya langsung sadar bahwasannya itu bukan ibu karena saya melihat ibu itu jalan tidak napak di lantai Bu. Dan akhirnya guys majikan perempuannya itu menceritakan suatu kejadian yang aneh juga. Bahwasannya kejadian yang dialami Susi itu merupakan bukan kejadian pertama kali sosok yang menyerupai dirinya. Ternyata suaminya juga mengalami hal yang sama guys. Suaminya itu pernah melihat sosok yang menyerupai istrinya itu berdiri di balkon kamar tidurnya. Dan Susi pun kaget guys dan berkata, hah? Masa sih Bu, Bapak pernah mengalami hal seperti yang saya alami? Dan akhirnya majikannya menjawab, iya Mbak, makanya Mbak jangan takut. Saya sih berharap kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Memang sih rumah ini ada penjaganya, tapi tidak mengganggu. Mungkin beliau-beliau hanya ingin memperkenalkan dirinya ke Mbak bahwasanya beliau-beliau itu ada, mereka-mereka itu ada. Dan majikan perempuannya itu pun berkata kepada Susi guys, saya juga memohon sama Mbak, semoga kejadian-kejadian ini tidak bikin kapok ya Mbak ya, dan Mbak masih mau bekerja bersama saya di sini. Dan akhirnya Susi menjawab, oh gitu ya Bu, ya kirain saya cuma saya saja yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Ternyata Bapak juga pernah mengalami hal seperti saya. Iya, jawab majikan perempuannya itu guys. Dan akhirnya Susi pun berkata, ya semoga aja ya Bu ya nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Karena jujur Bu, saya sangat takut sekali. Dan saya juga belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dan akhirnya majikan perempuannya pun berkata, ya Mbak semoga saja ya Mbak ya udah cukup penghuni rumah ini untuk memperkenalkan dirinya ke Mbak. Dan saya berharap kalaupun nanti suatu saat hal ini terjadi lagi, saya harap Mbak tidak takut ya, walaupun kenyataannya Mbak masih ngerasa takut ya Mbak ya gitu. Dan Susi hanya menjawab, iya Bu. Nah guys, itu tadi sepenggal cerita yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang berpengalaman yang bekerja di rumah mewah ya guys yang ada di Jakarta. Dan terima kasih buat Mbak Susi yang udah mengirimkan ceritanya. Dan semoga pengalaman Mbak Susi ini tidak terjadi lagi ke depannya ya guys ya. Dan juga buat kalian yang mau berbagi pengalaman dan berbagi cerita mistis ataupun horor, kalian bisa mengirimkan cerita kalian di email yang tertera di kolom deskripsi.
ya guys ya. Dan aku juga minta tolong sama kalian, dan aku juga berharap sama kalian, kalian mau terus dukung channel aku, karena di sini memang aku baru belajar untuk bikin konten-konten horor ya guys. Jadi kalau misalkan ada kekurangan, kalian bisa komen dan kalian bisa kasih masukan di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku, dan terima kasih buat kalian yang udah mau ngedukung aku. Dan kalian jangan bosan-bosan untuk terus mendukung aku dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya ya guys ya. Ya, sampai ketemu di cerita Resa selanjutnya.